Selamat datang kembali dengan kami, Gema Suara Biblika, dengan Brother Naik Sejabat dan saya Pierre Jacobs. Hari ini kita mengundang secara khusus Bung Peter Jacobs. Nanti kita bisa menjelaskan akan hubungan Jacobsnya, tapi Bung Peter ini sangat profesional di bidangnya, juga secara bersamaan sangat aktif dalam pelayanan juga, dan memberikan khotbah, pelajaran, dan juga bimbingan kepada banyak anak-anak muda, mahasiswa, terutama kepada generasi muda Kristen. Dan saat ini kita ingin belajar banyak dari Bung Peter, bagaimana aplikasinya dalam pekerjaan kita masing-masing. Sebelumnya, Brother Naik akan memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan boleh mempertemukan kami melalui teknologi. Kami bersyukur atas penyediaan Tuhan, dan pada saat ini Tuhan kami juga ingin berdiskusi, berbagi mengenai kebenaran firman Tuhan dan juga pengalaman kami. Biar kiranya Tuhan yang boleh memberkati sehingga apapun yang kami boleh perbincangkan pada hari ini boleh membantu dan membangun umat Kristiani dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan memimpin kami semua, sehingga segala sesuatunya boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Baik. Terima kasih kembali untuk kehadirannya dan kedatangannya kepada Bung Peter. Tujuan diskusi kita sesuai dengan tema umum kita adalah kita ingin memahami Tuhan dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui diskusi ini kita bisa membantu lebih banyak lagi teman-teman dan rekan-rekan yang akan mendengarkan akan diskusi kita ini. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang Yusuf dari kitab Kejadian, dan kita terinspirasi dengan kehidupan Yusuf ya, bagaimana dia harus melalui hidupnya dari dijual dan kemudian dia difitnah, masuk ke dalam penjara, mencapai sesuatu, akhirnya mencapai posisi yang luar biasa di Mesir. Tapi walaupun begitu, kemarin juga Brother Naik mengingatkan kita bahwa kita jangan mengambil ini juga sebagai satu kesuksesan yang akhirnya menjadi self glory. Padahal ini semua adalah rencana dan misi Tuhan di dalam hidup Yusuf untuk pada akhirnya menyelamatkan bangsa Israel. Bagaimana kira-kira Bung Peter melihat hal ini? Terutama bagaimana kita bisa menghubungkan misi Tuhan di dalam tempat di mana kita bekerja ya. Dalam hal ini Bung Peter sebagai seorang profesional yang bekerja di salah satu bank, dalam hal ini Bank Sentral Indonesia, yang kita ingin bisa belajar banyak dari pengalaman Bung Peter sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Baik, ya shalom semuanya. Terima kasih Shalom. Bung Pierre dan Bung Naik Sejabat untuk kesempatan bisa bertemu dan sharing pada hari ini. Tentu buat saya satu kebahagiaan juga karena boleh sama-sama belajar di tempat ini. Oke, saya mungkin bisa sambil kita ngobrol saja ya. Ini Betul. Yusuf adalah satu tokoh yang buat kami orang-orang yang di marketplace adalah satu tokoh yang jadi panutan gitu. Jadi referensi selalu kalau kita bicara soal orang-orang yang kerja di marketplace. Kenapa? Karena Yusuf mengajarkan kita banyak hal, khususnya kalau Alkitab mencatat Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Dan saya sangat menikmati karena Yusuf kalau kita belajar dari awal kan sebenarnya bukan orang yang smart juga ketika dia berkomunikasi. Contohnya waktu dia punya mimpi yang istilahnya membuat saudara-saudaranya sakit hati, dia tidak punya etikanya untuk kemudian dia pikir mungkin kalau saya cerita saudara saya akan marah dan sebagainya, dia polos-polos saja dia cerita gitu kan. Jadi sebenarnya
ya kita juga belajar dari kesalahan itu. Harusnya mungkin walaupun kita tahu kebenaran, tapi kita juga harus tahu juga cara mengungkapkannya supaya memang outcome-nya bisa bagus. Dan tapi itulah yang menarik dari Yusuf, bahwa hidupnya kemudian direkayasa sedemikian rupa. Saya yakin benar bahwa Yusuf juga nggak ngerti apa yang terjadi ketika dia dilempar ke dalam sumur, ketika dia dijual jadi budak. Dia nggak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Ya, dia percaya saja sama Tuhan. Lalu dia memang menjadi orang yang sangat dipakai Tuhan di setiap situasi gitu ya. Dan memang kalau di dalam setiap interaksinya Yusuf, yang paling menarik itu adalah sebenarnya ketika istrinya Potifar menggoda dia, dan dia kelihatan sekali sangat menghormati manusia, yaitu Potifarnya, dan dia sangat menghormati Tuhan. Gitu. Jadi kalimat itu buat saya satu hal yang istimewa. Jadi ketika saya kerja, ada hal yang utama di bagian itu. Saya harus menghormati secara loyal kepada pimpinan, kepada lembaga. Saya harus menghormati pimpinan saya. Saya tidak ingin kemudian kerja yang hanya bagus di depan mata pimpinan saya, tapi saya juga memang harus kerja justru ketika tidak ada orang yang ngawasin saya gitu ya. Tapi yang paling penting justru yang kedua adalah ya bagaimana kita menghormati Allah ketika kita bekerja. Nah, ini menjadi bagian yang istimewa ketika kita belajar dari Yusuf. Bahkan saya diskusi dengan seorang kawan di kantor saya yang kelihatannya karirnya sudah mulai redup gitu. Dia merasa dia tidak diperhatikan lagi, dia merasa tidak dipromosikan lagi gitu ya. Padahal kalau dia boleh melihat ke belakang, hidupnya sebenarnya sangat diberkati. Sehingga kita sering ngobrol tentang Yusuf. Ya. Ketika Yusuf pun di dalam karir yang sudah sangat bagus, tiba-tiba kelempar ke penjara. Tapi penjara tidak membuatnya menjadi akhir dari setiap perjalanan karirnya. Tapi justru di penjara Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk menjadi seorang pemimpin besar di Mesir. Jadi saya pikir kita di marketplace sebenarnya sangat banyak belajar dari Yusuf ya, dalam konteks karir, dalam konteks hormatnya kepada Tuhan, dalam konteks hormatnya kepada pimpinan. Ya kita bisa cerita panjang tentang Yusuf, tapi anyway, cerita tentang Yusuf sangat menginspirasi buat kita yang di marketplace. Mungkin gitu sementara. Ya. Brother Naik mungkin ada sedikit mau bicara tentang itu. Iya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Peter bahwa Yusuf ini mempunyai satu contoh ya, satu teladan di mana dia menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya dengan penuh ketabahan dan juga selalu bersandar kepada kekuatan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa moralitas daripada Yusuf itu sangat berkaitan dengan relasi dia dengan Allah. Jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa moralitas dan etika orang Kristiani itu sangat berkaitan dengan relasi dengan Allah. Jadi seiring waktu ketika Yusuf menghadapi banyak tantangan di dalam kehidupannya dan kemudian relasi dia dengan Allah juga terus termaintain dan bahkan bertumbuh, dia akhirnya bisa melewati masalah-masalah dan tantangan-tantangan di dalam hidupnya. Bahkan tanpa dia sadari ternyata Yusuf memberikan bayang-bayang tentang Kristus seperti itu. Bagaimana dia dikhianati, begitu juga Kristus dikhianati oleh saudara-saudara sebangsanya, yaitu orang-orang Yahudi. Bagaimana dia direndahkan, kemudian ditinggikan, Kristus juga direndahkan dan ditinggikan. Bagaimana dia difitnah, Kristus juga difitnah. Seperti itu. Jadi, bisa dibilang bahwa tanpa disadari, Yusuf yang menghadapi begitu banyak problema dan tantangan di dalam hidupnya ternyata dijadikan Tuhan bukan saja melalui persoalan-persoalannya, ternyata bahkan dijadikan Tuhan menjadi simbol, menjadi tipe daripada Yesus Kristus. Ya, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Peter bahwa saya pikir Yusuf ini boleh menjadi gambaran contoh teladan buat kita umat Kristiani yang bekerja dimanapun berada. Ya, jadi kalau kita diminta atau diharapkan untuk mencontohi Kristus, saya pikir Yusuf mempunyai karakter Kristus di dalam kehidupannya ya, yang dengan ketabahan, kesabaran dan juga
ya dia juga bisa melewati pencobaan dan juga godaan-godaan di dalam hidupnya. Ya saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Peter. Saya pikir itu contoh yang bagus sekali, Bung Pierre. Ya kira-kira seperti itu, Bung Pierre, kira-kira. Bung Peter, bagaimana mungkin melihat Tuhan menggunakan hidup Bung Peter dalam karir Bung Peter selama ini? Ya, saya ini adalah orang yang nggak tahu lagi bagaimana caranya berterima kasih sama Tuhan, karena saya nggak tahu kenapa saya bisa sampai di tempat posisi sekarang pun saya nggak tahu. Terus terang saya suka cerita juga gitu ya. Kalau saya kerja di Bank Indonesia. Bank Indonesia itu lembaga yang otoritas moneter. Jadi bicaranya banyak kan ekonomi, moneter, perbankan. Sementara saya ini punya latar belakang S1 Fakultas Hukum. Saya ini latar belakangnya hukum. Dan dari mulai saya kecil, saya tinggal di Kemayoran, gitu ya. Tinggal di kampung. Walaupun di kota, tapi di kampungnya gitu ya. Saya bukan orang yang istimewa. Saya main dengan orang-orang di kampung gitu. Masa kecil saya bukan masa kecil yang dididik dengan pendidikan yang hebat gitu. Bahkan kalau saya mau ingat, saya SD, SMP, SMA, sampai bahkan kuliah gitu. Bahkan mungkin sampai sekarang gitu ya, saya nggak pernah merasa saya ini dapat predikat juara gitu. Ya mungkin nggak pernah. Di BI dulu hampir masuk top 10 tapi ke 11 saya. jadi saya lihat saya ini memang bukan orang yang istimewa dari diri saya sendiri. Jadi kalau Tuhan pakai sampai sekarang, even saya sendiri bingung kenapa bisa itu terjadi. Tapi satu hal yang saya lihat adalah ketika saya di UI, saya jadi mahasiswa, lalu kemudian ada beberapa teman yang terus dorong saya untuk ikut dalam persekutuan. Nah di persekutuan itu saya ketemu Tuhan. Saya bertobat tahun 19 Januari 1985. Jadi ketemu Tuhan di situ, berubah hidupnya, belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, bersekutu gitu ya, mulai PA, mulai banyak kegiatan, dan saya terlibat dalam pelayanan. Saya adalah orang yang nggak ngomong di depan juga malu, saya nggak pede, tapi itulah yang saya lihat bagaimana ketika Tuhan menemukan saya di kampus dulu tahun 85. Sejak itu Tuhan bentuk saya, dan kalau lihat Tuhan bentuk saya sampai saat ini, ya saya juga kadang-kadang nggak percaya juga ya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Makanya kalau ada kesempatan saya bisa sharing, saya bisa melayani, saya selalu bersyukur itu sebagai satu kesempatan yang Tuhan kasih. Karena kalaupun saya punya kehebatan, kalaupun saya punya kemampuan, tapi kalau Tuhan nggak kasih kesempatan saya melayani Tuhan, buat apa juga? Jadi seperti riding the wave gitu. Tuhan punya wave yang sekarang sedang Dia kerjakan untuk mengasihi dunia ini. Tapi kalau saya nggak ikutan di dalamnya, saya jadi penonton, menurut saya sangat rugi. Jadi saya pikir ini sesuatu yang bagus kalau kita terlibat dalam pelayanan, dalam diskusi seperti begini, dalam kelompok-kelompok pelayanan yang lain. Waktu COVID, ya saya sambil cerita ya Bung Pierre, kalau nanti kepanjangan silakan di-cut saja. Waktu COVID, kita harus lockdown, harus di rumah, nggak tahu buat apa. Saya tanya Tuhan, apa yang saya bisa bikin ya? Saya nggak mau juga cuma duduk-duduk saja, mungkin baca buku juga lama-lama bosan, nonton film juga lama-lama buang-buang waktu gitu ya. Terus nggak tahu apa yang harus dibuat gitu. Tapi entah bagaimana, ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, akhirnya sekarang saya lebih banyak sharing tentang bagaimana kondisi perekonomian Indonesia terkait dengan dampak COVID, tapi bagaimana kemudian peran kita sebagai orang Kristen, peran gereja, peran persekutuan, menghadapi semuanya itu, bagaimana kita menyikapi itu. Dan puji Tuhan tuh, saya bersyukur nih sampai sekarang mungkin saya udah 8 kali gitu, muter-muter di webinar sana-sini, tapi kebanyakan dengan komunitas saya.
Kemarin saya bersyukur ada gereja saya mengundang saya dan ada sekitar 300 orang hadir di webinar. Cuma mendengarkan seorang Peter Jacobs menceritakan tentang dampak COVID terhadap perekonomian, which is buat saya amazing. Jadi kalau kembali lagi bagaimana Tuhan membentuk hidup saya di dalam pelayanan dan juga khususnya dalam pekerjaan, it's amazing. Ceritanya memang sangat panjang. Terakhir Tuhan kirimkan saya menjadi satu panitia task force untuk pelaksanaan event IMF meeting, annual meeting IMF World Bank, which is ini adalah event di bidang ekonomi dan keuangan yang terbesar di dunia. Dan itu pertama kali dilaksanakan di Indonesia tahun Oktober 2018, dan mungkin kalau Indonesia mau jadi tuan rumah lagi mungkin 200 tahun lagi. Karena semua orang berebut jadi jadi tuan rumah. Ada sekitar 189 anggota IMF, 189 negara, dan kita semua mau jadi tuan rumah, dan pelaksanaannya di luar Washington hanya 3 tahun sekali. So, Indonesia mungkin sampai saya mati dan hidup lagi dan mati lagi, juga mungkin nggak akan jadi tuan rumah lagi gitu ya. Jadi saya pikir keistimewaan itu yang Tuhan kasih luar biasa. Padahal saya, Bung Pierre tahu saya pernah jadi kepala perwakilan Bank Indonesia di Manado, dan saya sedang nikmat-nikmatnya di Manado. Tiba-tiba dicabut dari Manado, disuruh ngerjain kepanitiaan itu. Tapi di situ yang Tuhan kasih tunjuk saya luar biasa, dan saya ketemu dengan banyak-banyak orang yang istimewa sekali. Dan saya kembali lagi melihat siapa saya. Saya ini nothing, nobody, tapi bisa ketemu dengan orang-orang yang istimewa. Sampai akhirnya saya pikir, ya memang saya nobody, tapi di belakang saya ada Allah yang luar biasa, ada Allah yang kuat, ada Allah yang powerful, yang kemudian memampukan orang yang nobody seperti saya untuk bisa maju ke depan. Jadi saya kira itu hal-hal yang luar biasa Tuhan kasih dalam hidup saya. Luar biasa. Saya ingat memang Bung Peter pernah cerita bahwa waktu di Manado, ingin melayani di daerah timur, ingin melayani juga di Ambon, ingin bagaimana bisa membantu Maluku ataupun Papua. Dan saya yakin juga Pak Peter masih punya impian itu juga ya, untuk terus membantu saudara di sana. Ya. Mungkin pertanyaan buat Bung Naik ini adalah tadi yang dikatakan tentang transformasi ya hidup, yang bagaimana kita yang sebenarnya biasa-biasa dipilih oleh Tuhan, tapi akhirnya bisa memberikan dampak yang luar biasa di dunia pekerjaan atau dimanapun kita berada. Bagaimana itu? Ya, saya perhatikan bahwa tidak sedikit orang Kristen yang melihat kehidupan pekerjaan dan juga pelayanan ini sebagai satu dikotomi, dalam artian mereka memisah-misahkan bahwa ini pekerjaan, ini pelayanan, seperti itu. Padahal sebenarnya itu seharusnya tidak dipisahkan. Karena seperti yang saya katakan kepada Bung Pierre beberapa waktu lalu, waktu kita cerita tentang kejatuhan manusia, bahwa setelah kejatuhan manusia, persoalan manusia ini sebenarnya bukan hanya jiwa, bukan hanya soal bahwa jiwa manusia harus ditebus, harus dibayar, dan juga mereka perlu mendapat keselamatan. Tetapi dampak daripada kejatuhan itu juga berbagai dimensi, termasuk dimensi sosialnya juga runtuh, dimensi kesehatan juga runtuh, pekerjaan seperti di mana dikatakan oleh Tuhan bahwa tanah juga terkutuk dan mereka akan susah mencari nafkah. Wanita atau perempuan juga akan susah ketika mengandung dan melahirkan. Jadi ada banyak dimensi yang runtuh, bukan hanya persoalan jiwa, sehingga kita tidak bisa mengkotak-kotakkan bahwa pelayanan rohani itu terpisah dengan pekerjaan. Tapi justru sebaliknya, melalui kisah hidup dari Pak Peter, kita bisa melihat bahwa sebenarnya di dalam pekerjaan pun kita bisa membangun sebuah dimensi yang mana ini nanti mendukung di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti halnya Yesus ketika dia datang ke dunia, dia tidak hanya berbicara tentang jiwa, tidak hanya berbicara tentang bagaimana memberitakan Injil, tetapi jika dia menolong orang miskin, dia membantu orang yang susah, dia membantu orang yang termarginalkan, orang-orang yang terbuang. Karena berdasarkan sejarah dikatakan bahwa orang-orang yang di luar sekte itu justru lebih banyak orangnya, dan mereka cenderung termarginalkan. Contohnya janda-janda, wanita,
kemudian juga orang-orang yang miskin, yang sakit kusta, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus menolong mereka, membantu mereka, membesarkan hati mereka. Pemungut-pemungut cukai yang dijauhkan, yang dikucilkan, Tuhan memberikan mereka semacam satu penerimaan. Bukan berarti bahwa Tuhan itu setuju dengan dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, tetapi pendekatan yang Yesus lakukan, makan bersama dengan mereka, itu membuat mereka itu secara emosi itu terbantu, dan bahkan akhirnya mereka justru mengenal Tuhan. Dan setelah mereka mengenal Tuhan, seperti halnya Zakeus, dia bahkan mengalami satu transformasi. Dia katakan, Tuhan, saya akan berubah, saya mau tinggalkan ini kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan, ya seperti itu. Jadi sangat benar sekali yang dikatakan oleh Pak Peter, bahwa ya di dalam pekerjaan kita bisa menjadi garam dan terang, bisa menjadi contoh dan teladan inspirasi. Ya Tuhan mungkin sudah menetapkan atau menentukan di mana kira-kira area pelayanan kita, dan kita tidak perlu kecil hati. Misalnya di masa COVID ini, misalnya mungkin seperti perawat atau dokter misalnya, tidak perlu kecil hati dan merasa, oh ini pelayanan saya hanya di bidang kesehatan, saya bukan pelayan rohani. Seharusnya tidak seperti itu. Sebagai umat Kristiani, bahwa pelayanan kesehatan juga adalah pelayanan untuk kemuliaan Allah. Itu juga sesuatu tindakan dan pekerjaan yang misional, yang sesuai seturut dengan misi Allah. Karena misi Allah ini kan tidak hanya memulihkan persoalan jiwa, tetapi juga segala sesuatunya nanti dipulihkan, seperti itu. Jadi baik dimensi ekonomi, dimensi sosial, segala dimensi. Karena kalau kita melihat seperti halnya terjadi COVID ini, semua orang bergumul masalah ekonomi, semua orang bergumul masalah ya bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Dan saya pikir Allah juga menghendaki bagaimana setiap kita juga bisa terbantu di dalam hal itu. Dan saya pikir membantu pemerintah, mendukung pemerintah di dalam hal ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, itu juga sesuai dan seturut dengan misi Allah. Jadi saya pikir tidak perlu dikotak-kotakkan dan kita membuat semacam dikotomi seperti itu, Bung Pierre. Sangat setuju itu. Iya. Mau ditanggapi mungkin atau mau tambahin, Kak Peter? Iya, saya tambahkan, memang ini sesuatu yang sedang saya juga terus gumuli sekarang. Kebetulan tahun lalu saya hadir dalam satu event di bidang marketplace gitu ya, yang diselenggarakan oleh Lausanne Movement. Itu menurut saya itu membuka mata saya luar biasa gitu ya. Ketika memang selama ini saya ngerti lah bahwa pekerjaan itu juga bagian dari pelayanan dan sebagainya. Tapi saya hanya mengertinya sangat terbatas. Sekarang saya ngerti bahwa sebenarnya kalau pekerjaan yang saya lakukan ini nilainya di mata Tuhan lebih rendah daripada pelayanan yang saya lakukan, wah saya tinggalkan aja pekerjaan saya jadi hamba Tuhan full time lah. Ya kan? Ngapain saya capek-capek kerja di Bank Indonesia berapa puluh tahun, tapi kemudian nanti di surga nggak dihargai, karena yang dihargai adalah hamba Tuhan full time misalnya gitu ya. Kayak Bro Naik begini kan. Sama Bung Pierre nanti duduknya di paling depan di samping Tuhan Yesus gitu, saya duduk di belakang gitu kan. Waduh, ini apa namanya, kalau begitu cara melihatnya, ya mungkin kita pindah aja semua jadi hamba Tuhan gitu kan. Tapi ternyata saya banyak belajar khususnya untuk kemudian bagaimana sebenarnya menghubungkan pekerjaan kita itu justru dengan amanat agung. Betul. Ini bukan semata-mata soal mengkaitkan iman dan kerja, bukan semata-mata itu, tapi sebenarnya seluruh konteks hidup kita kan sebenarnya arahnya satu, ke amanat agung. Kenapa kita masih hidup? Sebenarnya kita sedang mengerjakan itu kan gitu kan. Tapi bagaimana mengerjakannya? Saya pikir di tengah-tengah pekerjaan kita sedang kerjakan itu. Hanya saja konteksnya atau melihatnya mungkin berbeda-beda gitu ya. Kita tidak sedang ada di panggung, di mimbar, lalu cerita tentang eksposisi firman Tuhan, lalu kemudian menantang orang bertobat gitu. Mungkin itu adalah bagian yang justru ada di ujung. Tapi bagian awal-awalnya akan lebih banyak ada di marketplace gitu. Saya makin sadari juga bahwa ada banyak orang tidak pernah datang, ada banyak orang yang tidak datang ke KKR. Ada banyak orang yang tidak datang ke gereja.
Ada banyak orang yang tidak mendengar sendiri hamba Tuhan bercerita dan menantang mereka menjadi Kristen, percaya kepada Kristus. Tapi orang-orang itu ada di sekitar saya tuh. Ada di kiri kanan saya, di kantor saya. Orang-orang yang mungkin bukan Kristen malah, kebanyakan Muslim. Saya membawai 180 orang dan 95% Muslim. Gitu ya. Jadi mereka itu nggak pernah dengar Injil, mereka nggak pernah dengar KKR, mereka nggak pernah dengar khotbah, gitu kan. Tapi saya kemudian melihat, mereka itu ada di sekeliling saya. So what should I do? Apa yang saya lakukan? Gitu. Sehingga sekarang saya melihat seperti misalnya kalau saya lagi memberikan sambutan misalnya, karena saya kepala departemen, dalam banyak event acara di departemen saya, ya saya yang kasih sambutan. Dulu saya pikir sambutan itu adalah satu bagian yang membosankan. Tapi sekarang saya melihat sambutan itu adalah satu kesempatan atau momen menceritakan nilai-nilai. Walaupun mungkin saya nggak harus mengutip Alkitab, tapi ya mungkin nggak percaya ya kalau sekarang itu di Bank Indonesia mengutip ayat itu sudah menjadi sesuatu yang orang senang. Yang Muslim kalau kita dia kutip Al-Quran, gitu kan? Sehingga saya juga gitu ya kalau tadi di pendapat si A mengutip surat mana Al-Baqarah nomor sekian, ya saya juga kemudian bisa mengutip 1 Korintus 10 ayat 13 gitu. Dengan COVID bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan sehingga waktu kita dicobai, Allah akan memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi ayat-ayat seperti begitu bahkan menjadi sesuatu yang akhirnya bisa didengar orang. Gitu kan. Jadi catchy gitu ya. Mereka nggak datang ke gereja, mereka nggak dengar pendeta khotbah, mereka nggak datang ke KKR. Mereka dengar itu di ruang-ruang rapat kita gitu kan. Dan itu kan sesuatu yang menurut saya luar biasa. Waktu di Manila saya belajar kalau business as mission. Jadi waktu itu saya sempat juga sharing ke teman-teman businessman bahwa sebenarnya ketika orang berbisnis, dia sedang mengerjakan juga loh panggilan amanat agung itu. Misalnya soal orang berbisnis pasti dia punya relasi dengan orang lain. Dan relationship itulah sebenarnya adalah kesempatan untuk cerita Injil. Langsung atau tidak langsung. Yang kedua, kalau kita berbisnis sebenarnya kita sedang melayani. Dan kita sedang melayani orang lain. Supaya orang lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka mendapatkan apa yang mereka senangi dan sebagainya. Jadi bisnis itu sebenarnya dalam konteks melayani. Dan yang ketiga sebenarnya bisnis adalah kesempatan juga untuk memperbaiki ciptaan. Memperbaiki ciptaan yang sebenarnya sudah rusak karena dosa. Dan waktu belajar sini saya bilang, luar biasa ya. Kalau semua businessman mau melihat bahwa pekerjaannya dia not only gaining profit gitu, tapi mereka ngelihat bahwa ini kesempatan melayani, ini kesempatan berelasi, dan ini kesempatan memperbaiki creation yang sudah rusak karena dosa. Jadi itu menurut saya, waktu belajar tentang bagian ini, saya makin yakin sekarang Tuhan memang masih panggil saya di marketplace gitu. Belum waktunya dipanggil jadi pendeta gitu. Jadi maybe later. Ya, maybe later, Pak. Maybe later. Ya, saya betul. Ingat tuh. Sekarang ini persiapannya mungkin Pak Peter. Iya, betul. Ya, silakan Bung Bir. Enggak, saya pernah ingat Bung Peter pernah sharing saya tentang itu. Tapi justru memang yang Bung Peter pilih adalah untuk di dalam pekerjaan. Melayani di dalam pekerjaan itu. Melayani. Membesarkan nama Tuhan di mana Pak Peter berada. Saya ingat sekali, mirip sekali dengan ayah saya.